Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ihsan Kamil sebagai Ketua Gebrak Indonesia periode 2020-2021. Izinkanlah saya untuk menyampaikan lembar pertanggungjawaban saya untuk satu periode ke belakang. Dan adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu implementasi visi dan misi dan juga evaluasi dan solusi terhadap keberjalanan satu kepengurusan ke belakang. Untuk pencapaian visi sendiri, mungkin ada beberapa kendala sehingga membuat visi yang ada tidak dilaksanakan sepenuhnya secara maksimal, di mana kondisi pandemi COVID-19 dan juga keputusan dari rektorat yang membatasi kegiatan di kampus yang menyebabkan sebagian besar anggota Gebrak Indonesia tidak berdomisili di Bandung. Namun, Badan Pengurus mengusahakan sebagaimanapun untuk terlaksananya program kerja secara sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melaksanakan kegiatan secara hibrid, di mana ada pelaksanaan online dan juga pelaksanaan offline. Untuk pelaksanaan online sendiri ini berfokus pada pembekalan anggotanya, kajian-kajian, dan juga program-program kerja yang dilaksanakan baik itu sebagai supporting system atau sebagai pelaksanaan untuk pelaksanaan program kemasyarakatan. Sedangkan untuk implementasi secara offline-nya, itu ada beberapa teman-teman R&D yang bersama dengan lembaga juga yang mengimplementasikan langsung kegiatan kemasyarakatan di Desa Cinta Asih. Adapun pencapaian misi Ketua Gebrak Indonesia dari 4 poin ini kendalanya sama, yaitu pandemi COVID-19 dan juga mungkin di sini adanya harus adaptasi secara online, sehingga perlu waktu untuk bisa mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun kami di sini mengusahakan untuk pelaksanaan program-program yang telah kami sepakati bersama oleh masa, lembaga, dan juga elemen-elemen Gebrak Indonesia. Adapun realisasi dari misi ini itu di poin 1 dititipkan pada program kerja Gebrak Punya Cerita, catatan pengabdian Duta Gebrak Kariung, di mana dari beberapa program kerja ini yang tidak terlaksana adalah catatan pengabdian, namun catatan pengabdian digantikan programnya menjadi Gebrak Punya Cerita edisi akhir, yaitu April 2021. Untuk poin 1 dan poin 4 sendiri, ada beberapa program kerja, yaitu Inpro, inisiasi program, kunjungan rutin, disko, kritik berdosa, pars, falak, yang mana semua program kerja ini terlaksana. Untuk poin 2, terdapat program kerja menggerak OHU, PAB, Sekolah Gebrak, dan rapor Gebrak, yang mana semua program kerja itu terlaksana. Namun ada beberapa catatan yang bisa detailnya dilihat pada lampiran divisi-divisi terkait. Sedangkan untuk poin 3, terkait It's Your Day, Gebrak of the Month, Welcome to the Squad, Refresh Edit Chat, Incredible Us, dan TP Bisa, di mana Incredible Us dan TP Bisa belum bisa terlaksana. Untuk supporting system sendiri, untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan di Desa Cita Asih itu sudah terlaksana dengan baik. Untuk evaluasi sendiri, yang pertama itu, untuk pada penarikan aspirasi dari anggota Gebrak ke badan pengurus, sudah disediakan, namun mungkin pelaksanaan dan output yang diharapkan belum optimal. Solusinya itu tanyakan kembali inputan ke massa bagaimana penarikan yang baik, sehingga Gebrak Indonesia bukan hanya dibangun oleh badan pengurus sendiri, tapi itu merupakan suara dari anggota Gebrak dan elemen Gebrak Indonesia. Nomor 2 itu jalur koordinasi dan komunikasi dari badan pengurus ke lembaga, mungkin belum ada mekanisme yang jelas dan pelaksananya pun belum sebagaimana mestinya. Solusinya nanti Ketua Gebrak harus lebih komunikatif dan juga coba sepakati antara badan pengurus dan lembaga bagaimana koordinasi dan komunikasi yang baik dan juga bagaimana sistemnya dan mekanismenya sehingga bisa terlaksana secara baik. Yang ketiga itu metode komunikasi antar badan pengurus dan melalui rapat itu belum berjalan dengan optimal. Mungkin diadakan rutin, sepakati hari dan waktunya, dan durasi rapat itu tidak terlalu lama, mungkin 1 jam, namun semua badan pengurus harus fokus pada rapat itu, seperti itu. Yang keempat itu belum konsistennya pelaksanaan program kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Mungkin Ketua Gebrak di sini, walaupun ada fungsi dari sekjen yang mengatur penjadwalan dan lain hal, Ketua Gebrak juga harus lebih komunikatif dan lebih memberi arahan dan penegasan. Mungkin nantinya ada konsekuensi yang akan didapat ketika misalnya
badan pengurus tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik. Yang kelima itu komunikasi ke masyarakat desa Citasi belum bisa dilaksanakan secara intens dan pelaksanaannya lebih melalui teman-teman R&D. Nah, ini dikarenakan mungkin kendala COVID-19 ya, dan juga karena itu domisili anggota Gebrak dan saya pun lebih menghabiskan waktu di luar Bandung sehingga kurang intensnya pelaksanaan kegiatan secara langsung ke desa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan dan masukannya untuk perjalanan Gebrak Indonesia selanjutnya agar Gebrak Indonesia bisa lebih baik lagi. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Nah, di sini aku akan ngejelasin LPJ soal bidang kesekjenan. Nah, seperti yang diketahui, bidang kesekjenan itu dia menaungi divisi keuangan sama divisi kesekretariatan. Nah, fungsinya adalah menjadi kontrol waktu dan manajerial untuk seluruh elemen Gebrak Indonesia gitu. Nah, untuk evaluasi dan saran dari bidang kesekjenan, yang pertama evaluasinya adalah, nah ada beberapa timeline dia yang nggak berjalan sesuai dengan jadwalnya, karena ada kegiatan yang emang jadwalnya tuh nggak bisa ditentukan gitu di 1 bulan itu. Jadi beberapa timeline yang lain tuh harus menyesuaikan di kegiatan itu gitu. Jadi meskipun si timelinenya itu nggak sesuai sama waktunya gitu, kayak misalkan telat seminggu atau 2 minggu, tapi itu terlaksana gitu. Nah terus yang kedua, nah Rakorni, kan ada kegiatan Rakorni ya di BP sendiri. Nah itu tuh harusnya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah yang ikut Rakor kan semua BP, cuma karena kadangkala itu dia berbenturan sama kegiatan kegiatan gebrak yang lain, proker-proker yang lain, ataupun ada UAS dan UTS yang emang dia kan nggak bisa ditolerir ya sifatnya. Jadi kadangkala tuh hanya berlangsung 3 minggu sekali gitu, atau bahkan 1 bulan sekali gitu. Tapi kegiatan Rakor tuh di tiap bulan selalu ada gitu. Terus yang ketiga, kalau di Gebrak kan ada kegiatan musyawarah anggota nih. Nah, itu yang harusnya tuh dilaksanakan tuh 1 bulan sekali. Cuma kemarin itu karena makin akhir-akhir itu kegiatan Gebrak tuh makin padat, makin banyak. Jadi antusiasme untuk MA-nya sedikit. Jadi akhirnya si MA ini sedikit dulu dan hanya berlangsung selama 4 kali yang seharusnya tuh 8 kali di 1 tahun masa kepengurusan gitu. Nah, terus yang keempat, notulensi rapat itu nggak terpublish dengan baik gitu. Terus terutama nih pas kegiatan MA, padahal kan di MA ini kan yang dibahas kan kegiatan gebrak, highlightnya kegiatan gebrak selama 1 bulan gitu. Nah, sarannya yang pertama harusnya ya ada koordinasi lah antara Kadif, aku juga sih sebagai sekjen juga untuk menyelaraskan si timeline-nya gitu. Terus yang kedua adalah, nah untuk muker harusnya itu dilakukan tuh secara rutin gitu. Kalau misalkan memang nggak bisa nih 2 minggu sekali, nah itu tuh bisa aja sih sebenarnya diperlonggar gitu, kayak jadi 3 minggu sekali gitu. Asalkan semua kabit sama kadif tuh ikut gitu, nggak cuma kadifnya doang, tapi kabitnya nggak ikut gitu. Supaya apa sih? Supaya ya terjalin gitulah koordinasi yang baik antar sesama BP gitu. Terus yang ketiga, nah untuk MA, nah juga sama sih sebenarnya kayak rakor ya maksudnya. Nah itu tuh harusnya tuh dilakukan tuh sesuai kesepakatan bersama gitu sama anggota Gebrak gitu, kayak mereka mampunya berapa gitu. Kalau misalkan mereka mampunya 2 bulan sekali ya it's okay gitu, asalkan itu kan dalam kesepakatan gitu. Nah terus yang terakhir adalah adanya live notulensi terutama di MA gitu, karena kan ya emang kontennya dari MA kan kayak ngasih tahu lah info-info di Gebrak tuh 1 bulan tuh ngapain aja sih gitu kan ya. Terus atau setelah live notul itu harusnya notulensi itu juga di-share gitu di masa, biar masa yang berhalangan hadir itu juga ikut gitu, juga tahu gitu apa sih yang dibahas sama MA gitu. Nah di MA ini juga harusnya lebih adanya penyadaran lagi sih, karena MA kan penting gitu ya. MA itu kan kayak bentuk kita ngasih info lah ke anak-anak di kegiatan Gebrak 1 bulan tuh ada apa aja gitu kan. Jadi kegiatan info-info yang digebrak tuh kayak nggak dikip sendiri gitu sama orang-orang yang emang tahu gitu. Jadi semua orang juga bisa tahu gitu.
gitu. Nah, ini adalah ada highlight ketercapaian program kerja di kesekjenan. Nah, untuk rakor sendiri tuh tercapainya 82%. Karena ada 4 rakor yang nggak tercapai. Nah, karena yang tadi yang udah jelasin yaitu bentrok sama UTS sama UAS sama kegiatan gebrak lainnya. Nah, terus di kegiatan musyawarah anggota itu baru tercapai 50% atau 4 dari 8 gitu. Nah, untuk kesekretariatan semua pembuatan surat dan proposal itu tercapai 100%, notula rapat 90%, terus inventarisasi itu ada 95%, terus ada pengarsipan dokumen itu 100%. Jadi semua dokumen itu udah terarsipkan. Terus yang terakhir di bendahara, nah pembuatan di RAB itu udah tercapai 100% semua. Nah, terus untuk cash flow report, nah itu tiap bulan tuh udah selalu di-share gitu ke masa. Jadi udah tercapai 100%. Mungkin untuk kesekretariatan sama bendahara bisa dijelasin sama divisinya masing-masing. Silahkan Norma. Oke, buat divisi kesekretariatan yang ngurusin segala administrasi dari Gebrak, ada 4 proker. Yang pertama, pembuatan surat dan proposal. Tujuannya untuk mewujudkan pembuatan surat dan proposal yang diperlukan oleh divisi maupun anggota Gebrak. Kita langsung aja ke evaluasi dan saran. Jadi, seluruh kebutuhan surat dan proposal ini sebenarnya udah terpenuhi, tapi beberapa surat itu bukan dikeluarin sama sekretaris umumnya, tapi dikeluarin sama sekretaris kegiatan, kayak pemilu gitu. Mereka ngeluarin surat sendiri. Sarannya sebaiknya ada SOP pembuatan surat dan proposal, sehingga ada alur yang jelas apakah itu harus cuma bisa dikeluarin sama sekretaris atau boleh dikeluarin sama sekretaris kegiatan. Terus buat proker yang kedua, notula rapat, tujuannya untuk mendokumentasikan setiap rapat Gebrak. Untuk evaluasi dan sarannya, buat seluruh BP udah dibuat notula, buat seluruh rakor BP udah dibuat notulanya. MA juga sebenarnya udah dibuat notulanya dan ada live notulnya. Tapi hasil dari notul MA ini belum disebarkan ke massa. Harusnya kan bisa disebarkan ke massa ya, buat informasi ke massa-massa yang nggak ikut MA. Terus buat rapat divisi ada beberapa rapat yang nggak dibuatin notulanya, entah karena lupa atau nggak ada yang ngenotul. Terus sebenarnya ada SOP pembuatan notula, tapi itu belum dilaksanakan dengan maksimal gitu. Kayak kadang nggak dilaksanain, kadang lupa ngupload ke Drive, dan lain-lain. Buat sarannya, yang sarannya adalah hasil notula MA-nya bisa disebarin ke massa. Terus buat proker ketiga, pendataan barang inventarisasi. Tujuannya untuk menyediakan data mengenai barang inventarisasi dan mencegah hilangnya barang inventarisasi. Buat evaluasi dan sarannya, yang pertama, cap gebrak itu udah diserahkan ke Sekretaris Jenderal. Terus yang kedua, bendera gebrak itu hilang di ketua 2 tahun yang lalu. Terus yang ketiga, barang-barang lain selain cap gebrak dan bendera itu udah didata, kayak barang-barangnya sekolah kembara. Buat sarannya, sebaiknya pendataan barang dilakukan segera setelah barangnya berpindah tangan. Jadi tetap ada track-nya gitu, ada di siapa aja yang pernah megang. Terus yang kedua, sebaiknya setelah kepengurusan selesai, itu barangnya dikasih ke pengurus setelahnya. Terus buat proker yang terakhir, pengarsipan dokumen yang tujuannya mengarsipkan seluruh dokumen gebrak secara rapi dan sistematis. Buat evaluasi dan sarannya, seluruh dokumen telah diarsipkan. Buat sarannya, sebaiknya pengarsipan dibuat segera setelah dokumen dibuat. Jadi nggak lupa-lupa atau ketelisik. Oke, terima kasih Norma. Oke, selanjutnya dari bendahara atau keuangan. Oke, perkenalkan nama saya Alvira sebagai bendahara gebrak. Jadi di divisi keuangan ini terdapat 2 program kerja. Yang pertama yaitu
penyusunan RAB Gebrak. Tujuannya itu menyusun rencana pengeluaran dan pemasukan Gebrak Indonesia. Nah, deskripsinya ini sebagai bentuk realisasi uraian tugas poin 6 melalui koordinasi dengan seluruh divisi dalam perancangan RAB dan juga pemenuhannya. Nah, evaluasi dan sarannya yaitu saat penyusunan RAB belum ada kepastian apakah kegiatan Gebrak ini akan berlangsung online, offline, ataupun hybrid. Nah, jadi RAB untuk kegiatan online belum dipertimbangkan dengan matang, jadi masih banyak banget terjadi perubahan secara dinamis gitu. Nah, yang kedua, terdapat kadif yang terlambat menyerahkan RAB-nya dari tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, sarannya itu ya dilakukan pengontrolan secara berkala dan juga mengingatkan kepada kadif yang belum mengirimkannya itu. Kemudian program kerja yang kedua yaitu adalah cash flow report Gebrak. Tujuannya untuk mendata atau mengatur aliran pemasukan dan pengeluaran keuangan Gebrak Indonesia. Kedua, untuk menyampaikan informasi keuangan Gebrak Indonesia. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi pencatatan keuangan Gebrak Indonesia. Untuk deskripsinya, sebagai bentuk realisasi uraian tugas poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, berupa pemasukan dan pengeluaran keuangan Gebrak Indonesia yang dicatat rapi dan terbuka bagi seluruh masa Gebrak. Nah, pencatatan ini dapat juga dilihat oleh seluruh masa Gebrak di bit.ly keuangan Gebrak 2020. K dan G-nya huruf kapital. Untuk evaluasi dan sarannya, yang pertama, pencatatan atau perekapan cash flow di spreadsheet seringkali dilakukan mendekati deadline publikasi laporan keuangan, sehingga sarannya itu pencatatan dilakukan segera saat menerima bukti maupun terjadinya pengeluaran atau pemasukan dari uang yang masuk tersebut. Yang kedua, pengarsipan bukti pengeluaran dalam bentuk fisik sulit dilakukan karena saat pandemi tidak ada atau jarang ada pertemuan secara langsung antara kadif keuangan dengan pihak yang menggunakan dana, sehingga bukti pengeluaran hanya diarsipkan dalam bentuk foto. Mungkin sarannya kepada orang yang memegang bukti pengeluaran tersebut diminta untuk menyimpannya dengan baik sampai bisa diserahkan secara langsung kepada keuangan Gebrak. Kemudian yang ketiga, terdapat 1 bulan di mana cash flow report terlambat dipublikasikan di grup Gebrak karena kelalaian divisi kadif keuangannya. Nah, sarannya dibuat reminder setiap bulannya untuk melakukan publikasi cash flow report ini. Sekian dari keuangan, dikembalikan ke Sekjen. Oke, terima kasih Alvira dan Norma atas penjelasannya. Nah, itu adalah LPJ dari Kesekjenan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan isi G-form pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafidz Hambali. Kali ini saya selaku Ketua R&D Gebrak Indonesia tahun 2020 akan menyampaikan evaluasi dan saran terkait R&D di Gebrak Indonesia. Terkait evaluasi yang pertama yaitu keterbatasan komunikasi antara Gebrak Indonesia dengan masyarakat cinta asih. Hal ini mungkin karena adanya dampak dari pandemi sehingga adanya keterbatasan akses juga ke desanya, dan oleh karena itu perlu ditingkatkan pendekatan hubungan antara Gebrak Indonesia dengan masyarakat cinta asih secara intens, bisa dari telepon, SMS ataupun melalui kontak WhatsApp. Lalu yang kedua itu adanya keterbatasan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga dengan lembaga maupun lembaga dengan Gebrak Indonesia. Hal ini mungkin karena ini ya ada dampak dari pandemi juga hingga susah untuk berkomunikasi dan kolaborasi antar lembaga, dan juga mungkin karena sebelumnya masing-masing PJ lembaga tidak pernah bertemu seperti itu. Jadi belum pernah ada komunikasi baik itu antara lembaga dan lembaga maupun pengurus lembaga yang baru dengan Gebrak Indonesia gitu. Sehingga mungkin kedepannya perlu adanya kolaborasi yang harmonis nih antara lembaga dengan lembaga maupun lembaga dengan Gebrak Indonesia. Hal itu dengan tujuan kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memajukan cinta asih seperti itu ya. Lalu
adanya hubungan harmonis antara lembaga dengan lembaga itu agar kita saling tahu kondisi masing-masing lembaga, baik itu kondisi lembaga itu sendiri maupun kondisi dari Gebrak itu sendiri, seperti itu. Sehingga mungkin kedepannya perlu adanya strategi baru untuk menangani kumpul online juga offline, sehingga terjadi antara kedekatan hubungan antara Gebrak Indonesia dengan Citasi, baik juga dengan Gebrak dengan lembaga ataupun masing-masing antar lembaga, seperti itu. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue mau LPJ ya Kolim ya. Terus evaluasi dari Kolim secara umum ya. Ada 2 proker aja, inisiasi program sama kunjungan rutin ya. Kalau yang buat inisiasi program, alhamdulillah semua request dari lembaga bisa dipenuhi. Yakni yang ada itu HMF, Sibades sama Mikro ya. Kalau HMF itu kemarin dia minta data primer, terus sama juga pelaksanaannya juga langsung ya. Dia bagi tip kesehatan ke desa. Terus berikutnya ada Sibades minta data primer dan data yang cukup komprehensif ya buat proyek Ngariung mereka. Dan udah selesai juga. Waktu itu hasil dari analisis mereka ya. Akhirnya mereka bikin buklet informasi terkait masuk SMA dan masuk perguruan tinggi. Oke. Paling evaluasi dan sarannya semua permintaan pemenuhan data lembaga sudah dapat dipenuhi ya. Jadi semua permintaan pendampingan pelaksanaan program juga sudah dipenuhi. Jadi alhamdulillah Gebrak bisa memenuhi semuanya dengan baik. Terus ada sarannya buat Kementerian dalam Kementerian ya. Terkadang kita butuh banyak data pendukung dan pendekatan dilakukan dalam pengambilan data juga harus diperhatikan. Nah, jadi selama keberjalanannya apa yang tim kami lakukan itu baru menggunakan sebuah pendekatan yang fokusnya di cepatnya. Jadi cuma sehari 2 hari datanya jadi. Sementara itu bukan, meskipun memang itu yang dinyatakan Gebrak gunakan dalam master plan ya, tapi pada kenyataannya itu bukan data yang sangat valid sebenarnya. Kayak contohnya yang kemarin pembagian kit kesehatan itu yang isinya ada masker, itu merupakan salah satu kesalahan dari kami yang menyuplai data ya. Jadi akhirnya pas dibagiin, masyarakatnya nggak pakai masker. Kalau dibagi masker ya. Oke. Sip. Kurang lebih gitu poinnya sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin dari tim kitanya yang untuk memfasilitasi dalam bentuk data, tolong lebih komprehensif lagi dalam mengambil data. Ya, coba gunakan pendekatan participatory rural appraisal-nya. Sip. Terus untuk berikutnya buat kunjungan rutin online ya. Sebenarnya ini karena tujuannya itu menambah dan memperbaharui data social mapping, terus mempererat hubungan antara Gebrak dengan desa Cintasi. Awalnya kami coba dengan metode online, namun sayangnya tidak dapat terjadi ya, karena sedikit data kontak masyarakat yang dipunya terkait kontak masyarakat Cintasi yang kami miliki itu sedikit dan kurang representatif ya untuk tadi menjaga hubungan ya. Dan menambah dan berdata social mapping itu tidak dapat dilakukan, sehingga kami ya akhirnya sebenarnya kami tweak sedikit jadi offline. Jadi sebenarnya tujuan-tujuan tadi kami melaksanakan akhirnya dengan cara offline. Ya. Dan gimana caranya untuk supaya nggak jadi transmitting COVID ke sana gitu ya. Jadi akhirnya kami gunakan metode tinggal ya, bukan live in, tapi tinggal di sana, kami ngontrak di sana dan ya udah. Jadi tadi kedekatan dan memperbarui social mapping bisa dilakukan di sana karena kami tinggal di sana. Oke, terus ini yang online. Jadi evaluasi dan sarannya di sini online semua. Nah, datanya kami pakai data kontak dari BSP 6 ya, itu masyarakat Ciklas yang kemarin miskin, teman-teman BSP 6. Terus juga sama gebrak-gebrak yang udah pernah ke sana dan punya 18 kontak ya. Sekali lagi 18 ini kurang representatif. Terus proses pengotaan ini tidak dilakukan karena akhir tujuan ini dapat dipenuhi kunjungan offline ya, yang mulai dilaksanakan pada 26 Juli dan terus sering banget dilaksanakan, cukup sering dan cukup lama juga intensitas tinggal di sananya. Cukup lama juga periode tinggal di sana dan cukup sering intensitasnya. Oke.
Saran, hubungan online harus dirawat antara anggota gebrak dan warga desa. Jadi sangat disarankan untuk terus ngobrol melalui WA ataupun Facebook. Ya, jadi sebenarnya harusnya anak gebrak pada punya Facebook. Mungkin ke depan dapat menjadi tugas Kadif Kolimnya untuk mengencourage anggota gebrak untuk melakukan hal ini. Oke, itu aja paling teman-teman buat ini gambaran kurang lebih kenapa kita harus juga punya kedekatan dalam pesan virtual kepada masyarakat ya, karena tidak dapat dipungkiri salah satu metode untuk menjaga kedekatan juga. Ya, tapi tolong jangan dibuat-buat gitu. Jadi emang harus di lapangannya. Jadi pas di lapangan teman-teman bikin dulu kedekatannya. Jadi pas kedekatannya udah dapat, ntar pas di kontak WA biasanya itu bahkan warga kontak kalian duluan. Ngelawak-ngelawak gitu. Oke, jadi ya coba gitu deh ya. Paling itu aja buat dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Ertami dari Divisi Kajian dan Dokumen yang menjelaskan tentang evaluasi dan saran dari proker-proker KADOK. Jadi proker pertamanya adalah diskusi dan diskusi MOU. Evaluasinya adalah di awal-awal kajian MOU, banyak lembaga yang masih bingung mengenai output kegiatan. Dan yang kedua, anggota dari gerbang ini masih kurang aktif. Sehingga sarannya adalah sebaiknya sebelum kegiatan dipersiapkan rundown, teknis, output kegiatan, serta hal-hal yang lain yang harus dibahas sebelum pertemuan, termasuk konferensi. Yang kedua, anggota gebrak lebih dianjurkan dan diingatkan untuk turut aktif. Itu untuk proker pertama. Selanjutnya, proker kedua adalah kritik atau kajian masukan dan implementasi program. Nah, evaluasi dari proker ini adalah pertama, terjadi saling tunggu-menunggu antara lembaga dan gebrak terkait perumusan program dan implementasi program. Terdapat perbedaan bahasan kajian pada beberapa lembaga. Beberapa lembaga masih terkendala terkait pemilihan jadwal kajian serta perencanaan total durasi kajian selama 2 bulan untuk total 3 kajian per lembaga itu ternyata terlalu singkat. Sehingga sarannya adalah yang pertama, pihak gebrak membuat sistem monitoring dan controlling secara berkala untuk lembaga. Yang kedua, bahasan kajian dan outputnya diperjelas di awal sebelum kajian dilaksanakan. Dan yang ketiga, kami kajian ini lebih diperhatikan perencanaannya, serta mempertimbangkan juga seluruh timeline serta visibilitas SDM dari lembaga. Selanjutnya, proker ketiga adalah berdosa atau kajian dokumen dasar. Nah, untuk evaluasinya adalah karena waktu yang terlalu singkat, pekerjaan ini terkesan buru-buru. Selanjutnya, karena waktu yang terlalu singkat juga dan agar nilai divisi kadok yang banyak, tidak sempat dilakukan kajian bersama badan pengurus. Dan yang terakhir, tidak sempat dilakukan analisis kondisi existing gebrak Indonesia untuk keperluan kajian konteks buku putih. Sarannya adalah yang pertama, lebih baik diperkirakan terlebih dahulu timeline buku lain agar bisa dialokasikan waktunya lebih banyak. Yang kedua, lebih banyak dilakukan koordinasi dengan seluruh badan pengurus terkait dokumen dasar, terutama buku putih, serta dilakukan analisis kondisi existing pada seluruh anggota aktif, serta wawancara juga pada pendahulu untuk memahami lebih dalam konteks dari buku putih. Nah, untuk proker keempat adalah part pengarsipan dan dokumentasi. Evaluasinya adalah karena ternyata divisi Kolim itu sudah membuat dokumentasi sendiri, menjadi lebih mudah diarsipkan. Namun selalu harus follow up sendiri dari divisi kadok. Dan sarannya adalah dilakukan kerjasama dan kesepakatan oleh antara divisi Kolim dan kadok dari awal, sehingga dokumentasinya lebih rapi dan tertata. Selanjutnya, proker yang terakhir adalah falang atau evaluasi akhir. Evaluasinya adalah ada beberapa lembaga yang ternyata bentrok kegiatannya dengan kegiatan internal, serta ada lembaga yang belum mengisi tabel evaluasi sebelum kegiatan dimulai. Maka sarannya adalah yang pertama, dibuat rundown dan dibagikan kepada lembaga sebelum hari H, sehingga untuk menjadi tindakan pencegahan bila kegiatan evaluasi bentrok dengan kegiatan internal lembaga. Dan yang kedua adalah tujuan masing-masing lembaga dari gebrak mengingatkan secara berkala untuk mengisi tabel evaluasi sebelum kegiatan dimulai. Sekian untuk evaluasi dan saran LPJ dari divisi kajian dokumentasi. Terima kasih. Kenalin semuanya, gue Arif dari Kabit PSDA. Mungkin ini dari LPJ bakal membawakan LPJ buat PSDA. Jadi secara umum PSDA itu punya fungsi mewadahi pengembangan, pemantauan, dan pendataan anggota gebrak Indonesia. Di bidang gue ada 2 divisi, yaitu divisi internal dan divisi kaderisasi. Untuk tugas pokoknya mungkin bisa dibaca sendiri, mungkin tidak terlalu relevan terhadap keberjalanan laporan pertanggungjawaban ini. Langsung aja ke bagian evaluasi. Jadi kalau dari evaluasinya ada beberapa. Yang pertama tuh banyak program kerja yang tidak berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi timeline, target masa, ataupun konsep. Hal ini tercermin di beberapa program internal, terutama yang internalisasi, yang kehadiran masanya tidak sesuai, pun juga dari konsepnya mungkin agak berubah dengan yang disetujui pada Muker. Yang kedua, eksekusi program masih sangat leader oriented, sehingga ketika ada
ada yang menghilang gitu, itu kegiatannya berhenti secara total gitu. Jadi masih dibutuhkan apa ya? Mungkin peningkatan inisiatif gitu dari anggota-anggota Gebrak Indonesia, khususnya di bidang PSDA gitu ya. Yang ketiga itu komunikasi antar anggota masih kurang optimal, baik karena terbatasnya jaringan komunikasi, minimnya partisipasi pada forum-forum besar, dan lain-lain. Hal ini tercermin pada misalnya kegiatan yang kepanitiaannya dipisah secara halus ya, seperti PAB ataupun uh, kemarin ada pemilu. Nah itu masih ada gap yang terjadi karena miskomunikasi antara kepanitiaan, BP, massa, lembaga, dan menurut gue itu suatu evaluasi yang apa ya, yang harus di-address. Yang keempat itu uh, untuk pemilihan kabit ataupun kadif di bidang PSDA dari eksternal Gebrak itu menurut aku sendiri kurang optimal karena beberapa perubahan yang berusaha dilakukan itu akan tidak sesuai dengan keinginan masa Gebrak Indonesia dan juga budaya-budaya yang udah ada di Gebrak. Untuk yang kelima itu pelaksanaan penilaian kinerja massa tidak terdata dengan baik. Hal ini tercermin dengan raport yang hanya terbit satu bulan, dan juga tidak adanya penilaian buat magang. Untuk saran, di sini ada beberapa saran yang gue ajukan. Yang pertama tuh terkait tadi pemilihan kabit dan kadif di PSDA, itu menurut gue sebaiknya itu dari internal Gebrak yang udah ngerti gitu kondisi sama budaya Gebrak Indonesia. Soalnya itu tadi gue ngerasa banyak banget gap yang harus ya dipelajari gitu oleh kabit atau kadif kalau misalnya ngambilnya dari luar gitu. Misalnya budaya kaderisasi di Gebrak itu kayak apa sih? Terus misalnya dari segi internal gitu, kayak kegiatan internalisasi yang sering dilakukan di Gebrak apa sih gitu. Jadi hal-hal itu tuh kayak apa ya? Agak susah gitu ngejarnya ya kalau gue rasa. Yang kedua tuh dari PAB nih. Menurut gue, saran gue adalah PAB tetap dipertahankan. Ini ya, pelaksanaannya dengan kepanitiaan yang dipimpin oleh angkatan termuda di Gebrak saat itu. Menurut gue PAB tahun ini tuh membuktikan lah bahwa argumen-argumen kayak, oh angkatan yang paling muda nih belum punya pengetahuan yang cukup atau belum ngerti cukup banyak tentang organisasi gitu. Menurut gue itu terbantahkan dengan keberjalanan PAB tahun ini dan layak dilanjutkan ke depannya dengan catatan mungkin dari BP gitu lebih memperhatikan dan memberi banyak masukan lah ke dalam proses PAB-nya itu. Untuk yang ketiga tuh saran gue adalah peninjauan ulang dikotomi fungsi antara internal dan kaderisasi. Menurut gue ada beberapa yang tumpang tindih, misalnya dari segi penilaian kinerja massa, menurut gue itu adalah lebih baik kalau misalnya ya udah semuanya dimasukin ke kaderisasi. Kan kalau yang tahun ini tuh kayak harusnya penilaian staff itu dilakukan oleh internal, tapi penilaian magang itu dilakukan oleh kaderisasi gitu. Jadi kayak agak tumpang tindih menurut gue. Ini dari ketercapaian program kerja, pertama dari divisi internal, ada beberapa yang tercapai, ada yang beberapa terlaksana sebagian, ada beberapa tidak terlaksana. Yang terlaksana sebagian ada rapot Gebrak, terlaksana 1 dari 9 kali karena harusnya per bulan. Tapi karena tidak ada feedback yang terlalu positif dari rapot pertama ini, jadi kemudian diberhentikan. Gebrak of the Month juga tampil 2 dari 9 kali. Hal ini dikarenakan yaitu tadi seperti rapot masih rapotnya tidak tayang. Untuk beberapa program yang tidak terlaksana itu ada Incredible Us dan TPB Bisa. Mungkin ini alasannya gue bahas di akhir. Untuk kaderisasi tercapai semua program kerjanya dan udah sesuai dengan targetan yang dibicarakan di Muker. Buat penutup dari gue, ini ada beberapa alasan kenapa tidak optimal ya keberjalanan bidang PSDA pada tahun ini. Salah satunya dari gue sendiri, gue relatif menghilang di mungkin 3 bulan terakhir kepengurusan. Ya mungkin ini gue membuat alasan ya, tapi ya taulah chaos ya tingkat akhir. Gue mohon maaf dan ya gue agak nyesel nggak bisa memberikan yang terbaik buat Gebrak, padahal gue di sini ya hitungannya anak baru gitu.
Sekian dari Kabit PSDA, mungkin selanjutnya oleh Kadif-Kadif gue. Makasih. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Prasetyanto. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Kaderisasi. Untuk Divisi Kaderisasi sendiri sudah menjalankan 5 program kerja, yaitu Gebrakan OHU, Sekolah Gebrak, Penerimaan Anggota Baru, Pemilu, serta Rancangan Umum Kaderisasi. Untuk evaluasi dan saran-sarannya yaitu untuk Gebrakan OHU, sudah memenuhi parameter ketercapaian karena pengisi formulir pendaftaran mencapai 186 orang. Terus, kurangnya sumber daya manusia dalam partisipasi Open Camp Unit. Selanjutnya, realisasi jadwal acara yang tidak sesuai karena penyampaian materi atau diskusi dengan peserta masih berlanjut, sehingga peserta lain yang akan masuk di jam berikutnya terjadi keterlambatan waktu. Selanjutnya yaitu Sekolah Gebrak 1. Untuk evaluasi dan sarannya yaitu program ini tercapai 2 dari 3 kali seminar interaktif. Evaluasinya kurangnya partisipasi masa Gebrak Indonesia dalam acara Sekolah Gebrak, kurangnya koordinasi dengan bidang media yang akan mengadakan seminar interaktif 1 karena kami berencana ingin berkolaborasi dengan bidang media. Selanjutnya, acara seminar interaktif 1 ini pada realisasinya kurang berkolerasi dengan community development. Selanjutnya, untuk penerimaan anggota baru. Dalam proker ini, kurangnya koordinasi dengan pihak panitia PAB. Untuk saran-sarannya yaitu penyampaian materi kepada peserta lebih interaktif lagi dikarenakan peserta merasa beberapa materi yang dibawakannya terlalu sulit. Selanjutnya, lebih menekankan kesesuaian jumlah anggota terhadap kebutuhan anggota Gebrak. Selanjutnya, untuk program kerja Pemilu Gebrak, evaluasi dan sarannya yaitu keterlambatan jadwal karena belum adanya bakal calon ketua sehingga butuh perpanjangan waktu. Sebelum pelaksanaan kepanitiaan sebaiknya bikin survei dulu terkait bakal calon karena jadi panitia bisa siap kalau nggak ada calon yang ngedaftar. Teknik musyawarah harusnya lebih disosialisasikan lagi ke badan pengurus Gebrak. Selanjutnya untuk beberapa berkas formulir calon ketua harusnya lebih ditinjau ulang untuk meminimalisasi kesalahannya kata-kata. Untuk program selanjutnya itu rancangan umum kaderisasi. Untuk evaluasi dan sarannya itu urgensi pembuatan RUK ini harus ditinjau ulang sesuai dengan arah gerak Gebrak Indonesia selanjutnya. Untuk RUKS ini sudah memenuhi parameter ketercapaian karena sudah terselesaikan sebelum PAB. Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia dalam program kerja pembentukan RUK. Untuk sarannya yaitu membentuk panitia sendiri yang mana ketua divisi kaderisasi berfungsi sebagai fungsi pengawasan keberjalanan dari RUK. Sehingga untuk RUK ini yang terbentuk merupakan aspirasi lengkap dari masa Gebrak secara keseluruhan. Mungkin sekian dari divisi kaderisasi. Terima kasih. Halo, selamat pagi, siang, malam teman-teman. Nah, di sini divisi internal bahkan ngejelasin beberapa program kerja yang udah dilaksanain sama divisi internal selama 1 tahun masa kepengurusan ini. Nah, program kerja yang pertama yaitu database Gebrak. Nah, program kerja ini ketercapaiannya adalah terlaksana 100%. Namun untuk evaluasi dan saran, yang pertama adalah penyebaran form harus lebih taktis karena di awal kepengurusan mungkin banyak yang sudah merasa mengisi form database sedangkan kenyataannya belum. Nah, terus yang kedua, data-data yang disimpan harus disimpan di tempat yang aman dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu agar tidak terjadi kebocoran data. Terus yang kedua adalah rapor Gebrak. Nah, untuk ketercapaiannya adalah hanya tercapai 1 dari 9 rapor Gebrak. Nah, evaluasi dari program ini yang pertama harus ditemukan balance antara menyantumkan data yang objektif layaknya KPI dan data subjektif seperti partisipasi, kontribusi, dan lain-lain. Terus yang kedua, harus ditentukan tindak lanjut dari nilai raport yang rendah. Gitu teman-teman. Terus program kerja yang ketiga adalah It's Your Day. Nah, untuk ketercapaiannya program kerja ini tuh tercapai 100% untuk evaluasi dan sarannya. Nah, harus ada pembagian tugas yang lebih jelas antara media dan internal karena kan ini tuh sangat-sangat ada sangkut pautnya dengan media gitu untuk program kerja ini. Terus yang kedua yaitu sempat terjadi beberapa ulang tahun yang terlewat karena tidak ada yang melakukan cek pada hari itu. Jadi harus lebih diteliti lagi di hari itu apakah ada orang yang berulang tahun atau tidak.
Terus program kerja yang keempat adalah Gebrak of the Month. Nah, untuk program kerja ini ketercapaiannya adalah tercapai 100%. Untuk evaluasi dan sarannya, untuk data Gebrak of the Month tidak apa-apa sebenarnya diketahui oleh staf internal. Untuk mengantisipasi, misalnya Kadif atau Kabid sedang sibuk agar proker tetap berjalan. Nah, yang kelima adalah Welcome to the Squad. Nah, untuk program kerja ini itu terlaksana 100%, namun untuk evaluasi dan sarannya, nah untuk konsep dari acara ini itu masih ada yang belum matang karena dipersiapkan secara tiba-tiba. Nah, harusnya untuk program kerja ini, konsep yang berjalan itu harusnya ditentukan jauh-jauh hari sehingga program kerja ini itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, program kerja yang selanjutnya adalah Refresh and Recharge. Nah, untuk program kerja ini itu terlaksana 100%. Untuk evaluasi dan sarannya, untuk konsep sendiri permata acara itu sebenarnya udah sangat bagus dan menarik. Namun ketertarikan massa yang mau ikut itu sedikit, mungkin bentrok sama kegiatan lain atau ada hal-hal lain yang menyebabkan massa itu nggak bisa ikut. Tapi plusnya adalah massa yang ikut meskipun sedikit itu antusiasnya itu sangat tinggi gitu. Itu bisa dilihat dari respon mereka ketika ada games atau ada hal-hal atau yang lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu harus perlu dipikirkan nih metode lain untuk meningkatkan kekeluargaan di khususnya untuk anak-anak gebrak gitu. Misalkan nih nobar atau mabar dan lain-lain sebagainya gitu. Terus program kerja yang ketujuh adalah Incredible Us. Nah, untuk program kerja ini itu tahun ini tuh belum terlaksana karena ada kendala beberapa hal yang menyebabkan program kerja ini tuh nggak terlaksana gitu. Terus yang terakhir adalah TP Bisa. Nah, TP Bisa ini kan sebenarnya tujuannya tuh untuk membantu masa TPB Gebrak dalam menghadapi UTS dan UAS. Cuma karena kemarin tuh terkendala si tutornya itu nggak dapat dan kan kita juga nggak mau ya memberikan tutor asal-asalan. Jadi program kerja ini tuh belum bisa terlaksana. Mungkin di kepengurusan selanjutnya itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, sekian dari internal. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan teman-teman, saya Ihsan Kamil. Izinkanlah saya untuk mewakili Suharja untuk menyampaikan lembar pertanggungjawaban dari Ketua Bidang Eksternal yang berhalangan untuk menyampaikan lembar pertanggungjawaban ini. Adapun evaluasi dan saran dari bidang eksternal, yang evaluasinya pertama adalah pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai timeline harus diperhatikan agar antar kegiatan tidak saling bertabrakan. Yang kedua itu komunikasi baik antar internal badan pengurus maupun eksternal Gebrak Indonesia belum dapat terlaksana dengan baik sehingga ada mungkin beberapa program kerja yang berkaitan dengan internal badan pengurus lainnya atau eksternal Gebrak itu mengalami kendala. Yang ketiga itu partisipasi aktif dari anggota untuk pelaksanaan programnya masih belum terlihat sebagaimana mestinya dan masih bisa ditingkatkan lagi. Yang keempat itu perlunya edukasi terlebih dahulu kepada anggota eksternal, karena anggota eksternal ini akan menjadi wajah Gebrak Indonesia ke organisasi di luar Gebrak Indonesia. Nah, untuk sarannya sendiri, yang pertama perlu adanya kumpul rutin satu bidang untuk saling mendekatkan dan memberi rasa kekeluargaan di bidang eksternal. Yang kedua ini adalah ketika akan melakukan pengumpulan dana, ini bisa mempelajari terlebih dahulu nih mekanismenya, baik lembaga-lembaga yang sudah pernah melakukan pengumpulan dana, baik donasi, pengajuan proposal ataupun nantinya sponsor, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Rizky Fatul Rahman dengan NIM 102-19113. Dan pada kesempatan kali ini akan memaparkan evaluasi beserta saran untuk divisi hubungan luar dan program kerjanya. Pertama, untuk program kerja Duta Gebrak,
yang memiliki tujuan pertama yakni menjadi perwakilan dari Gubernur Indonesia dan menghadiri dan mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh pihak luar atau undangan. Kedua, menjalin relasi dengan lembaga di luar Gubernur Indonesia. Dan ketiga, memfasilitasi kolaborasi dengan pihak eksternal. Lalu evaluasi dan sarannya, pertama evaluasi untuk jalur komunikasi. Jadi undangan atau ajuan kolaborasi dari eksternal umumnya langsung diajukan ke Ketua Gebrak. Jadi sehingga fungsi kerja dari Duta Gebrak ini sebagai penghubung antara Gebrak dengan pihak eksternal kurang berjalan optimal. Jadi saran untuk divisi hubungan luar berikutnya adalah lebih mengkoordinasikan terkait kontak person Gebrak kepada kabinet, karena dapat diketahui bahwa Gebrak Indonesia juga memiliki fungsi consulting untuk community development. Itu ada, jadi jika ada lembaga lain ingin consult perihal community development, Gebrak Indonesia seharusnya dapat memfasilitasi. Tapi mungkin karena kontak person yang tersedia di database adalah Kaisan atau Ketua Gebrak, jadi lembaga eksternal langsung menghubungi ke Kaisan atau Ketua Gebrak. Seharusnya divisi hubungan luar, ketua divisinya atau staff-staffnya dapat lebih proaktif dalam menyediakan kontak person tersebut dan mengkoordinasikannya ke lembaga luar atau mungkin bisa lewat kabinet. Dan evaluasi kedua adalah Duta Gebrak belum cukup memenuhi tujuan kedua, yaitu menjalin relasi dengan lembaga di luar Gebrak Indonesia, karena divisi hubungan luar kurang proaktif untuk menjalin relasi. Jadi kami masih menunggu dijemput gitu ya, menunggu undangan atau menunggu ajuan kolaborasi atau ya menunggu relasi, dan belum proaktif dalam menjemput relasi tersebut. Jadi saran kedepannya adalah harapannya divisi hubungan luar berikutnya dapat lebih proaktif untuk menggait atau menjemput relasi dengan ya kunjungan atau mungkin komunikasi atau silaturahmi lainnya. Program kerja kedua yakni Ngariung. Ngariung ada dengan tujuan menjadi wadah pembelajaran ilmu kemasyarakatan. Jadi Ngariung adalah suatu webinar yang membahas tentang ilmu kemasyarakatan, dan Ngariung telah dilaksanakan 2 kali pada bulan Agustus dan September dengan mengundang pembicara dari eksternal Gebrak Indonesia. Mungkin evaluasi dan sarannya, pertama, Ngariung hanya terlaksana 2 kali dari 8 Ngariung yang telah direncanakan. Jadi sebelumnya Ngariung direncanakan itu setiap sebulan sekali dari Agustus sampai Maret, namun hanya terlaksana pada Agustus sampai September. Karena ternyata pada pelaksananya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat TOR dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait pelaksananya. Jadi mungkin saran untuk divisi hubungan luar berikutnya adalah mungkin sebelum merencanakan jumlah berapa harus terlaksana Ngariung, pertama pertimbangkan dulu kesibukan dan masing-masing staffnya, karena untuk mengonsep acara dan mengorganisirnya butuh effort yang lumayan besar dan waktu yang sebenarnya cukup lama, dan mungkin seharusnya bisa lebih dari sebulan ya. Jadi untuk dilaksanakan sebulan sekali mungkin agak kurang realistis ya. Mungkin evaluasi pertama itu, jadi kalau misalnya mau ada Ngariung lagi, coba jarak waktu antar Ngariungnya dibuat lebih longgar lagi. Nah, yang kedua, evaluasinya adalah tingkat partisipasi anggota Gebrak dalam Ngariung dari bulan Agustus ke September itu menurun. Jadi evaluasinya seperti itu, dan mungkin sarannya adalah untuk melakukan pendataan topik dan metode pemaparan materi yang diminati massa. Jadi massa juga lebih ke engage dan agar datang ke Ngariung. Mungkin juga saran tambahannya adalah melakukan publikasi yang lebih wah lagi, agar massa juga dapat tertarik ya untuk bisa mengikuti Ngariung ini. Dan ketiga, divisi hubungan luar tidak dapat melakukan evaluasi pemahaman materi yang telah tersampaikan di Ngariung yang seperti direncanakan sebelumnya, karena
hal tersebut bukan merupakan fungsi kerja dari Hublu. Jadi sebelumnya pada Muker dipaparkan dipaparkan juga parameter terlaksana yang Ngariung itu pertama ada asesmen juga, ada asesmen tentang pemahaman, tapi pada pelaksananya yang Ngariung tuh hanya memberikan insight dan tidak menguji. Jadi dan divisi hubungan luar juga tidak punya fungsi kerja untuk melakukan evaluasi pemahaman dan terkait karena itu terkait penanaman nilai juga. Jadi seharusnya jika Ngariung ingin mengadakan asesmen pemahaman, harapannya divisi hubungan luar dapat lebih berkoordinasi dengan divisi terkait kaderisasi real assessment tersebut. Dan ini adalah evaluasi untuk proker kunjungan lembaga atau gebrak.org. Jadi sebenarnya gebrak.org ini direncanakannya untuk dilaksanakan offline, namun setelah melihat evaluasi dari Duta Gebrak dan melihat kondisi yang ada, ya divisi hubungan luar mempertimbangkan jika di kunjungan lembaga ini dapat dilaksanakan dengan online juga, dengan metode ya kunjungan online lewat Zoom atau Google Meet. Jadi sebenarnya gebrak.org ini atau kunjungan lembaga tujuannya yaitu menjadi wadah pembelajaran bagi anggota Gebrak Indonesia terkait keorganisasian lembaga yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Dan kemarin telah terlaksana kunjungan lembaga ke sekolah ITB mengajar, salah satu BSO yang bergerak juga di bidang sosial masyarakat IKM ITB. Mungkin evaluasi dan sarannya yakni pertama, kunjungan lembaga merupakan proyek magang Hublu. Namun seharusnya Kadif Hubungan Luar juga dapat harusnya memberdayakan staf untuk menjadi support system magang dalam proker ini. Jadi bebannya tidak semuanya diberikan ke ya proyek magang gitu ya. Ya walaupun dengan supervisi dari Ketua Divisi Hubungan Luar, harusnya Ketua Divisi Hubungan Luar dapat memberdayakan stafnya juga untuk membantu para magang dalam menyelesaikan proker ini. Lalu untuk yang kedua, evaluasinya itu waktu pelaksanaan kurang tepat karena dilaksanakan pada minggu UTS. Jadi mungkin dari segi persiapan dari panitia dan agak terkendala ya karena harus mempersiapkan UTS juga, dan mungkin dari segi partisipasi juga mungkin tidak masih kurang optimal karena mungkin pada minggu UTS jadi orientasi orang-orang ingin belajar ya untuk mempersiapkan UTS. Jadi sarannya adalah sebenarnya kunjungan lembaga ini bisa dilaksanakan lebih intens lagi dengan konsep acara yang lebih simpel agar tidak memberatkan panitia. Jadi mungkin intensitas kunjungannya bisa lebih ditingkatkan lagi karena kalau untuk tahun ini hanya pernah dilakukan kunjungan dari Gebrak ke lain itu hanya sekali. Walaupun mungkin ada kunjungan juga yang diajukan dari lembaga lain ke Gebrak. Harusnya dapat ditingkatkan lagi sih intensitasnya. Jadi ya waktu pelaksanaannya juga seharusnya direncanakan dari jauh hari gitu. Mungkin beberapa bulan sebelum memang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan jadwal akademik atau mungkin jadwal ya kemahasiswaan dari mahasiswa ITB. Ya seperti itu. Jadi evaluasi yang ketiga adalah timeline acara agak ngaret karena timekeeper atau saya sendiri Kadif Hubungan Luar tiba-tiba tidak dapat hadir karena mungkin karena satu dan lain hal. Jadi saya waktu itu tiba-tiba berhalangan hadir dan mungkin agak terlambat dalam mengkoordinasikannya dengan project leader si kunjungan lembaga ini. Jadi acaranya agak ngaret. Dan mungkin saran untuk jika dilaksanakan acara kunjungan lembaga atau acara lainnya, ya panitia yang berhalangan hadir sebaiknya mengabari panitia lainnya jauh sebelum waktu acara dimulai, agar panitia lainnya dapat memikirkan solusi dengan ya waktu yang lumayan banyak juga. Ya ini eval untuk saya sendiri, ketua divisinya. Seharusnya ketua divisinya dapat lebih komunikatif terhadap staf dan magang. Jadi jika ketua divisi ada terkendala sesuatu atau mungkin dari program kerja agak terkendala, seharusnya bisa lebih komunikatif terhadap staff-staffnya. Dan mungkin jika memang engagement staff-staffnya juga
agak kurang, ya seharusnya bisa lebih komunikatif dengan menanyakan kabar atau mungkin ya dengan lebih banyak ngobrol dengan staff-staffnya gitu. Dan atau magang ya. Nah, yang kedua evalnya yaitu seharusnya dapat saya sendiri atau ketua divisi hubungan luar seharusnya dapat lebih proaktif dalam menjalin relasi. Jadi jangan hanya menunggu ajuan kolaborasi atau menunggu relasi dari lain, tapi seharusnya kita bisa melakukan engagement atau melakukan kunjungan atau ya menjalin relasi keluar dengan lebih proaktif lagi dengan melakukan kunjungan-kunjungan atau ya sekedar mungkin via media sosial ya. Dan yang ketiga seharusnya ya ketua divisi hubungan luar sebagai pemimpin divisinya harus bisa lebih memanage anggotanya dan melakukan kumpul rutin untuk memperkuat kekeluargaan di divisi hubungan luar agar ya sense of belonging di divisi hubungan luarnya dapat lebih terjaga dan dapat lebih optimal lagi sehingga dalam melaksanakan program kerja atau ya kegiatan-kegiatan divisi hubungan luar dapat dijalankan dengan ya perasaan yang nyaman atau senang dan juga terbentuk suatu learning experience untuk anggota-anggotanya yang lebih optimal lagi karena anggota-anggota dari divisi hubungan luar itu dapat ya sudah merasa nyaman di divisinya. Mungkin demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Soraya dari Divisi Fundraising dan Sponsor. Saya akan menjelaskan beberapa evaluasi dan saran terhadap beberapa proker yang telah dilakukan oleh Divisi Fundraising dan Sponsor. Yang pertama adalah proker gebrak sponsor. Untuk evaluasi proker ini adalah yang pertama adanya kurang koordinasi dengan divisi Kolim sehingga terdapat kekurangan informasi terkait keberlanjutan master plan di Cintasi. Lalu evaluasi yang kedua adalah kurangnya menjangkau masa gebrak untuk pengisian dalam pendataan kenalan sponsor di dalam gebrak. Untuk sarannya yang pertama adalah alangkah lebih baiknya ke depannya nanti terdapat ada satu orang yang menjadi penghubung antara divisi fundraising dan sponsor dan divisi Kolim. Lalu untuk saran yang kedua adalah lebih baiknya pendataan sponsor itu dilakukan sebulan sekali sehingga tidak terjadi ketinggalan info atau ketumpuk berita lain di dalam grup Gebrak Indonesia. Oke, lanjut proker yang kedua itu ada Gebrak Merch. Gebrak Merch sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk produk Gebrak dan produk non-Gebrak. Untuk evaluasinya adalah yang pertama adalah keterlambatan mendapatkan vibes mahasiswa baru ITB sehingga penjualan merch non-gebrak tidak begitu signifikan. Lalu yang kedua adalah kurangnya marketing yang baik sehingga tidak mendapatkan banyak perhatian masa kampus terhadap produk-produk di toko Stereotype ITB. Untuk sarannya adalah alangkah lebih baiknya nanti per fakultas itu ada bagian penanggung jawab promosi sehingga masa kampus itu tahu bahwa Stereotype ITB itu ada. Oke, lanjut ke proker selanjutnya itu ada gebrak funding. Untuk evaluasinya adalah yang pertama itu ada kurangnya cepat tanggap terkait informasi-informasi yang terjadi di Desa Cintasi. Lalu yang kedua, kurangnya tercipta suasana kondusif saat paid promote, sehingga terdapat beberapa masa gebrak yang tidak mempublikasikan foto atau video promosi, sehingga seharusnya diciptakan SOP paid promote kepada masa gebrak. Alangkah lebih baiknya juga pada saat paid promote itu, sebelum melakukan paid promote, alangkah lebih baiknya meminta komitmen terhadap anggota gebrak yang mengikuti dan turut serta membantu dalam pelaksanaan proker paid promote. Lalu untuk kurangnya cepat tanggap informasi terkait Desa Cintasi, alangkah lebih baiknya ada penghubung antara bidang R&D dengan divisi fundraising sendiri. Oke. Sekian proker dari divisi fundraising. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Di sini saya mewakili Ricci sebagai Ketua Bidang Media untuk menyampaikan evaluasi dan saran dari bidang media. Yang pertama, evaluasi. Yang pertama itu adalah bidang yang anggotanya harus memiliki kemampuan khusus baik dari desain maupun penyusunan konten. Yang kedua ini, para anggota konten
yang tidak turun langsung ke lapangan dan membuat informasi yang disajikan perlu divalidasi lagi oleh beberapa narasumber yang memang turun ke lapangan dan juga mengalami kejadian-kejadian tersebut. Yang ketiga itu pelaksanaan program yang belum sesuai dengan timeline yang ada. Adapun sarannya itu adalah yang pertama, komunikasi antar anggota dan divisi harus dijalin dengan baik. Yang kedua itu adalah perlunya pelatihan di awal, baik itu bagi divisi konten ataupun divisi publikasi dan dokumentasi, sehingga nantinya bobot pekerjaan dan juga pelaksanaan programnya dapat disesuaikan pembagiannya. Yang ketiga itu pengalaman ke desa atau pengetahuan tentang desa harus dikuasai sepenuhnya oleh anggota, baik itu anggota konten ataupun produk, sehingga nantinya informasi yang disampaikan dapat sebenar-benarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dava Kaditya Taib, SO 30190887 selaku Ketua Divisi Konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan evaluasi dan saran dari program di dalam divisi tersebut. Pertama adalah program Gebrak Punya Cerita. Untuk evaluasi dan sarannya adalah terlaksana sebanyak 5 edisi, yaitu edisi Agustus, September, Oktober, Desember, dan April, dengan target awal adalah dari bulan Agustus sampai Desember. Program ini tidak terlaksana pada bulan akademik ketika ada UTS, yaitu di bulan November, dan terdapat kesulitan dalam mencari bahan penulisan serta jumlah anggota yang awalnya sedikit, baik dari penulisannya maupun dari tim desain dari divisi publikasi dokumentasinya. Sarannya adalah pembuatan majalah seperti ini dilakukan di akhir kepengurusan, dan penulisan atau konten lebih berfokus di berbagai platform lain, seperti misalnya Instagram. Pernah ada mirip ide seperti tersebut, namun sudah dicoba juga kolaborasinya, namun belum berhasil. Sehingga harus dimatangkan terlebih dahulu konsepnya untuk bisa merubah ke program yang selanjutnya. Yang kedua adalah catatan pengabdian. Evaluasi dan sarannya adalah program ini tidak terlaksana karena kekurangan waktu dan bahan penulisan. Sudah ada diskusi dengan divisi publikasi dokumentasi mengenai kolaborasi pengganti, tetapi belum berhasil. Akhirnya diganti dengan Gebrak Punya Cerita bulan April yang melibatkan anggota magang. Sebaiknya program seperti ini tetap ada, tetapi lebih fokus alurnya dan dilaksanakan di akhir kepengurusan. Atau dalam kata lain, konsepnya dimatangkan. Karena ini untuk menjawab kekurangan bukti atau cerita tertulis mengenai kepengurusan sebelumnya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Laili Wahyumuzila selaku Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan capaian program kerja dari Divisi Pupdok. Jadi, Divisi Pupdok ini memiliki 3 program kerja. Yang pertama, publikasi hari besar, yang kedua, after movie, dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan publikasi. Untuk yang pertama, publikasi hari besar, tujuannya yaitu merayakan peringatan Hari Besar Nasional ataupun internasional di media sosial Gebrak. Berikut struktur kepanitiaannya. Selanjutnya, publikasi ini berupa poster peringatan Hari Besar, dilengkapi dengan fakta menarik tentang hari besar tersebut. Publikasi dilakukan minimal 1 kali setiap bulan melalui akun Instagram Gebrak Indonesia. Dalam keberjalanannya, program kerja ini sudah terlaksana hingga bulan Januari. Kenapa nggak dilanjutin? Karena ada pergantian pemegang akun Instagram Gebrak. Jadi mungkin grand design-nya agak sedikit berubah, jadi tidak bisa dilanjutkan. Terus saran untuk program kerja ini yaitu lebih baik postingan hari besarnya itu yang ada kaitannya dengan community development atau pengembangan masyarakat.
Terus mungkin perlu ada diskusi terlebih dahulu dengan divisi konten tentang pemilihan hari besar tersebut. Karena sebenarnya di program kerja ini kami juga dibantu dengan divisi konten dalam hal pencarian fakta-fakta tentang hari besar. Selanjutnya yaitu after movie atau kaleidoskop. Tujuannya itu menginformasikan kegiatan gebrak yang sudah terlaksana selama 1 tahun kepengurusan dalam bentuk video. Berikut struktur kepanitiaannya. Jadi, publikasi ini berupa kompilasi video dokumentasi kegiatan Gebrak Indonesia selama setahun kepengurusan yang dipublikasikan melalui akun media sosial Gebrak Indonesia. Untuk program ini hanya terlaksana sampai pengumpulan beberapa dokumentasi kegiatan dan penyusunan isi atau konten dari video tersebut. Selanjutnya ada beberapa saran, yaitu pengumpulan dokumentasi dan penyusunan konten lebih baik dilakukan sejak awal kepengurusan. Jadi tidak mepet di akhir dan sesuai dengan timeline yang sudah dirancang. Yang terakhir adalah diperlukan staf divisi dengan kemampuan untuk membuat video. Selanjutnya yang ketiga yaitu program pemenuhan kebutuhan publikasi. Tujuannya memenuhi permintaan publikasi dari divisi lain di Gebrak Indonesia. Berikut struktur kepanitiaannya. Selanjutnya, setiap divisi di Gebrak Indonesia dapat meminta bantuan publikasi berupa poster ataupun video melalui divisi publikasi dan dokumentasi. Untuk evaluasi dan sarannya ada beberapa. Yang pertama, pada awal kepengurusan, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan publikasi dilakukan melalui Google Form. Namun, media tersebut dirasa kurang efektif karena dari pihak Pupdok sendiri harus mengakses link tersebut dan baru bisa dilakukan. Jadi, alangkah lebih baiknya permintaan publikasi dapat langsung menghubungi ketua divisi Pupdoknya. Yang kedua itu ada beberapa keterlambatan atau miskomunikasi tentang jadwal publikasi ataupun isi konten dari publikasi tersebut. Dan yang ketiga, sarannya itu diperlukan perencanaan konsep grand design yang matang agar dalam pelaksanaan pembuatan publikasinya itu dapat berjalan lancar dan lebih mudah. Jadi begitu ketiga capaian program kerja dari divisi Pupdok. Namun ada beberapa evaluasi juga secara umum. Yang pertama yaitu alangkah baiknya di awal kepengurusan ada sedikit pelatihan penggunaan aplikasi desain untuk anggota-anggota Pupdok agar memudahkan dalam keberjalanan program kerja selanjutnya. Yang kedua yaitu ada ini lebih ke internal sih, jadi kurangnya interaksi antar anggota sehingga ada sedikit miskomunikasi pas pengerjaan program kerjanya. Jadi mungkin karena sebelumnya pembagian tugasnya hanya melalui Google Sheet saja, mungkin yang ini misalkan ada permintaan suatu poster mungkin bisa dikerjakan dengan bersamaan, tidak masing-masing individu, sehingga dapat meningkatkan interaksi. Yang terakhir, saran secara umumnya itu memperkuat grand design. Jadi grand design-nya sebaiknya harus dirancang sematang mungkin sebelum kepengurusan berjalan agar nanti memudahkan pas untuk publikasi selama kepengurusan. Oke, sekian dari divisi publikasi dan dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.